Berobat ke luar negeri. Tanpa mereka ketahui, satu pelayan restoran sudah heboh dengan kabar kencan Farel dan Sila. Sebenarnya Sila dan Farel bukan bekerja, melainkan janji bertemu. Nando menatap datar semua wanita-wanita yang tengah berbisik terang-terangan di depannya. Bekerja atau bergosip? Tanya Nando. Kedua pelayan restoran pun terkejut, mereka berdua tidak sadar ada Nando. Dengan cepat mereka meminta maaf dan melarikan diri dari tempat itu sebelum Nando marah. Mereka berdua tahu Nando adalah asisten kepercayaan Farel. Tuan muda, sejak dulu Anda selalu bersih dari gosip. Sekarang lihatlah satu negara menceritakan Tuan dengan Nona Sila. Ya, sekarang aku harus mengakui Sila pemberani itu adalah Nona kami, gumam Nando. Sebelumnya Nando jarang memanggil Sila Nona, sebab ia harus menjaga lisannya di depan Farel. Bisa saja Farel marah jika Nando memanggil Sila Nona muda. Naik apa kau kesini tadi? Tanya Farel melihat Sila tidak membawa kendaraan. Oh, tadi naik taksi om, mobil aku dibawa ke Agus ke bengkel. Jawab Sila celingak-celinguk mencari taksi. Ikut aku saja, aku akan mengantarmu, ajak Farel. Sila menoleh ke Farel, sebenarnya om tampan ini baik atau jahat sih? Terkadang dia jahat dan terkadang dia juga baik, batin Sila. Tidak usah om, nanti merepotkan om, tolak Sila sambil tersenyum. Farel menarik kerah baju Sila berjalan menuju mobilnya. Sila berwajah kesal menatap Farel sebab cara Farel membawanya itu sangat menyebalkan. Seolah Sila ini adalah anak kecil yang nakal ditarik kerahnya oleh sang mama menuju jalan pulang ke rumah saja. Nando menjadi supir dengan sigap membukakan Sila pintu mobilnya dan Farel mendorong pelan Sila masuk. Lalu Farel lah yang menutup pintu hingga Nando tercegang. Cepat masuk, kenapa malah bengong? Kau mau gajimu aku kurangi? Ancam Farel dengan dingin seperti biasa. Tidak tuan muda, kalau bisa ditambahin, jawab Nando membuat Farel menunjukkan kepalan tangannya. Nando dengan cepat masuk ke mobilnya dan langsung memasang sabuk pengaman. Ayo masuk om, ajak Sila. Tidak bisa, tolak Farel. Om harus masuk, tita Sila. Tidak, tolak Farel. Entah apa yang om katakan sama papaku di malam itu, pokoknya om harus temani papaku. Katanya ada yang mau ditanyakan. Sila tanpa takut menarik lengan Farel dan mendorongnya masuk ke dalam rumahnya. Nando hanya bisa menganga di tempat. Bagaimana bisa Farel tidak menolak atau menepis Sila? Bukankah Nando tadi mendengar Farel ingin pulang dan beristirahat? Papa, panggil Sila dengan ceria hingga Farel kaget mendengar nada bicara Sila yang naik 2 oktav namun terdengar lebih berwarna. Neng udah pulang neng, sapa Aji yang kini mendorong kursi roda Suryo. Suryo menatap Farel yang benar-benar sempurna. Malam itu saja, ia akui Farel sangat tampan dan sore hari begini Farel lebih menakjubkan. Papa, Sila sudah berhasil membuat paspor buat Papa. Sila mengeluarkan buku penting yang dibuatkan oleh Farel. Bukankah ada kendala nama nak? Bagaimana bisa? Tanya Suryo malah kaget Sila berhasil membuatkannya paspor. Jika om itu yang buatkan semua aman, Pak, cengir Sila. Farel sedikit menundukkan kepalanya sebagai rasa hormatnya pada pria arogan yang lebih memilih jatuh bangkrut daripada menjual putrinya sendiri. Bagaimana keadaan Nyonya besar, Tuan? Tanya Suryo melajukan kursi rodanya ke arah Farel. Sudah baik kan, Om? Jawab Farel. Om, kenapa Om malah memanggil papa aku, Om? Protes Sila. Nah, siapkan air minum untuk tamu kita, tita Suryo. Iya, Pak, jawab Sila dengan patuh seketika. Maafkan putri saya, Tuan, dia memang kekanakan tapi hatinya murni, Tuan. Tidak memiliki niat jahat sedikit pun, ucap Suryo. Tidak apa om, momiku sangat menyukainya, bahkan lebih memilih dia daripada kami anak-anak kandungnya, jawab Farel tersenyum tipis. Suryo meminta Farel untuk duduk, mereka berbicara banyak hal. Kalau begitu Tuan tahu saya pernah menolak kerja sama kalian dengan alasan menjual putri saya? Tanya Suryo sambil memperhatikan raut wajah Farel yang tidak berubah, artinya Farel sudah tahu sesuatu. Anda sudah tahu Tuan muda, senyum kecut Suryo. Maafkan alasan papiku om, dia memang membuat alasan bodoh itu karena momiku, ucap Farel. Suryo tersenyum, kalau begitu aku tidak akan berbicara formal.
Farel mengangguk mengerti. Ia sangat tahu Suryo dan Sila yang tidak bisa dinilai dengan uang. Aku tidak tahu bagaimana caranya mengatakan pada Sila untuk tidak perlu pergi ke Jerman. Apa kau bisa membujuk Sila? Tanya Suryo serius. Suryo terdiam lalu melihat ke arah Suryo. Om sangat mengenal putri Om sendiri kan? Dia bahkan tidak mematuhiku Om. Bagaimana aku bisa membujuknya? Suryo mengangguk-angguk membenarkan, lalu Suryo menjelaskan maksudnya yang tidak ingin berobat di Jerman. Farel jadi teman curhat Suryo saat ini. Di kamar Farel, kamar mandi, Farel mengguyur tubuhnya di bawah pancuran showernya. Ia mengingat cerita Suryo yang tidak ingin berobat di Jerman sementara Sila bersikeras membuat Suryo berobat di sana. Sebenarnya bagaimana kasih sayang di antara mereka? Kenapa bisa seperti itu? Gumam Farel bertanya-tanya. Rumit sekali masalah Suryo dan Sila. Entah ikatan seperti apa yang terjadi di antara ayah dan anak itu, tapi berhasil membuat seorang Farel memikirkannya padahal Farel tidak pernah memikirkan masalah orang lain. Keesokan harinya Sila menganga lebar saat ini melihat tamu di rumahnya adalah Jessie, mominya Farel. Kenapa nak? Cepat buatkan minuman, pinta Suryo yang memang mengundang Jessie. Iya pak, sahut Sila tersadar dari keterkejutannya. Suryo menjelaskan alasan dirinya mengundang Jessie. Jessie benar-benar menyukai saran Suryo. Terima kasih Pak Suryo mempercayai saya akan menjaganya dengan segenap hati saya Pak. Ucap Jessie dengan tulus memegang tangan Suryo sebagai besan. Saya meminta tolong, jaga dia Nyonya, bukan menjodohkannya dengan tuan muda. Putri saya sangat keras kepala dan tidak ada yang bisa melawan sifat kerasnya itu. Saya tidak punya pilihan lain. Iya Pak, saya sangat mengerti jika saya berada di posisi Anda pasti tidak akan bisa tenang meninggalkan putri secantik Sila sendirian di kota Jakarta ini. Apa? Maksud Papa apa ini? Papa minta apa sama Tante Jessie? Tanya Sila tiba-tiba. Sila tidak bisa melawan kehendak Suryo yang menitipkannya pada Jessie. Jika Sila menolak, Suryo juga enggan pergi ke Jerman. Jessie menemani Sila yang mengantarkan Suryo bersama Aji ke bandara. Pembelian tiket mudah saja dilakukan jika Suryo sudah memiliki paspor. Jessie tersenyum tulus mendengar semua omelan sayang Suryo pada Sila yang berusaha untuk terlihat kuat. Sila terus mengatakan dirinya akan baik-baik saja dan meminta Suryo fokus pada kesehatannya di sana. Tolong saya Nyonya, anak saya sedikit manja jadi harap maklumi sifatnya yang masih kekanakan, ucap Suryo ke Jessie. Jessie menunduk ke Suryo, aku akan menjaga putrimu dengan sangat baik Pak Suryo. Kamu hanya perlu fokus dengan kesehatanmu lalu giliranmu yang merawat Sila. Suryo tersenyum tipis di wajah tirusnya sambil mengangguk kecil.